BNP2TKI pada waktu itu memberangkatkan orang sehari 2.000 orang, Pak. Iya. Satu orang itu punya 14 dokumen jati diri. Terus gimana kalau nggak online dan merekrut TKI dari seluruh Indonesia? Bahkan saya bilang di rapat sidang dengan menteri-menteri itu, kita ini sesungguhnya pedagang orang, cuma pakai logo Garuda. Ya kalau Kompas dianggap berbohong, dia pun harus kena juga karena menyebarkan berita bohong juga. Kan aneh. Oke, it's okay ya. Oke, jadi itu intinya. Oke, Bung. Ada hal yang ingin saya perdalam itu ketika Anda BNP2TKI itu. Kayaknya itu kan masa jabatan sebagai pejabat 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Orang kan tanya, 7 tahun ngapain aja? Kira-kira begitu. Iya. Sudah itu orang tanya, 7 tahun itu kira-kira kerajaan apa yang sudah dibeli? Iya. Jadi gimana? Yang 6 bulan saya jadi kepala badan, itu saya evaluasi upah. TKI di seluruh dunia lah kata gitu. Yang terutama di Arab Saudi, di Middle East. Saya panggil deputi saya, direktur juga saya panggil. Tolong ceritakan ke saya. Sorry. Saya sebelumnya saya potong sedikit. Kan itu kan baru berdiri dong. Betul. Kan ketika berdiri itu masa sudah ada deputi, ada apa? Iya. Pasti kan Anda cerita dulu dong ini. Pendirian lembaganya itu. Kalau itu. Iya, ya, kan itu. Saya tahu itu biasanya bikin lembaga itu. Waduh, deputinya berapa, pegawainya dari mana? Gajinya mana, anggarannya mana? Gitu. Pertama itu udah ada struktur, udah ada kan? Strukturnya udah ada, dan kemudian karena itu di Perpres itu udah dari ada. Menpan RB. Menpan RB juga, kita udah nyusun struktur, gak terlalu susah. Cuma cari orangnya. Nah, itu kan sebenarnya kan ada Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Depnaker. Itu dilebur. Masuk semua itu hilang. Hilang. Itu otomatis menjadi. Nah, cuman kita memang karena lembaga lebih besar, ya kita memang di situ juga dalam Perpres, dalam undang-undang memang harus merekrut dari semua yang terkait, kepolisian. Jadi saya punya anak 2 jenderal itu polisi. Saya punya 35 kombes, 1 jenderal bintang 1 dan 30 anggota lah totalnya gitu. Anggaran waktu itu berapa sampai? Karena itu dari Naker waktu itu baru awal kan ada 200-an miliar lah. Enggak, sampai akhir? Terakhir anggaran terakhir nggak besar kok, sekitar 400-500 miliar lah Pak. Setengah triliun lah ya. Bahkan di bawah itu mungkin, saya lupa lagi lah. Tapi karena lembaga ini, walaupun kita punya kantor di seluruh Indonesia loh. Karena memang kan TKI dari berbagai daerah ya. Kita bentuk, ngangkat orang biasalah gitu. Deputi belum bisa diangkat. Karena waktu itu kan deputi presiden kan yang ngangkat. BNP2TKI ini kan sekarang yang menantunya Toko 66. Atau namanya Benny Ramdhani ya kalau nggak salah. Bukan, yang Toko 66 kan kayaknya pernah dia kan waktu dia mundur sebagai anggota DPR menjadi kepala BNP2TKI. Nggak pernah, nggak ada. Bukan setelah Nusron sini. Iya, setelah Nusron ya dia. Oh iya, Benny Ramdhani itu. Iya. Bukan sih, menantunya Fahmi Idris. Oh enggak. Hidayat. Oh siapa? Ini siapa? Pompi. Iya, Pompi Hidayat itu. Nggak pernah. Pompi bukan? Bukan. Oh, bukan di BNP2TKI. Bukan, dia di BPJS-TK, tenaga kerja. Oh iya, BPJS. Iya, BPJS. Dia jadi dia pengawas di sana. Di situ terus terbentuk orang-orang yang ada gitu. Terus kita evaluasi. Pak, saya tanya, di Middle East, Timur Tengah, berapa gaji TKI? Sekarang 600 rial, Pak. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 80-an. Loh, berarti udah 25 tahunan nggak pernah naik? Saya bilang, iya Pak. Kok bisa begitu? Saya bilang nggak naik. Saya nggak marah dong. Background saya buruh kan. Iya Pak, karena di sana nggak ada inflasi. Jadi harga kayak aqua gitulah. Dulu 1 rial, sekarang 1 rial juga. Harga ini ya udah memang nggak ada inflasi kan. Jadi kita nggak punya alasan untuk menaikkan upah. Wah, saya bilang asik juga jawaban ini kan nih. Saya bilang gini. Saya bilang dalam hati dulu nih, siapa yang buaya, siapa yang kadal ya. Kalau kadal, buaya kan lebih hebat dari kadal gitu. Gini deh, saya bilang. Enggak, itu logikanya udah nggak benar juga. Memang nggak ada inflasi, tapi masa kesejahteraan tidak meningkat? Nah, akhirnya saya bilang gini deh, saya bilang, coba cek income per kapita rakyat Saudi dibandingkan 20 tahun lalu dengan hari ini. Bawa datanya ke saya, dia cari gampang kan. Ternyata sampai berapa kali lipat, 2-3 kali lipat lebih banyak, lebih kaya rakyat Saudi. Lah saya bilang ini kan lebih kaya dia sekarang dibanding
berarti dia mampu dong gaji TKI dengan naik upahnya. Bikin, saya bilang gitu. Akhirnya kita ya sempatlah negosiasi kan dengan pihak Saudi. Akhirnya kita naik sampai 30%, 33%. Oke. Tapi alot juga Pak. Nah ininya dengan mereka, terutama mereka yang mengenai swasta tuh di Saudi itu, dia nggak ini oleh pemerintah tapi swastanya yang saya didampingi sama Pak Dubes waktu itu. Pak Dubes tahu siapa? Ini Salim Segaf Al-Jurfi doktor. PKS. Nah, dia yang dampingi saya waktu itu untuk negosiasi dengan mereka gitu, yang Saudi lah, pihak Saudi. Nah, tapi saya ada menarik tuh waktu itu. Jadi kan pakai bahasa Arab kan, jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Alot kan, dia minta naiknya Rp50 gitu. Jadi dari 600 naik jadi 650. Real. Nanti naik lagi evaluasi dalam 2 tahun mungkin naik jadi 700. Nanti evaluasi baru 800 dia bilang. Dia bilang enggak, saya mau sekarang juga. Anda udah kaya berkali-kali lipat, saya bilang gitu. Tiba-tiba orang ini nggak fair, nggak fair itu nggak adil lah, saya bilang. Dia nggak suka dengan kata-kata itu barangkali kan. Wah kalau Pak Jumhur mengatakan ini penerjemah ini. Mengatakan bahwa ini tidak adil, tidak apa, ya sudah berarti pertemuan ini nggak ada gunanya. Jadi begitu saya dengar kayak gitu, saya langsung baik, saya bilang kalau ini tidak ada gunanya, saya pulang sekarang. Saya mau berdiri, saya dipeluk sama Pak Dubes itu, Pak Salim Segaf, Dokter Salim. Sebentar Pak Jumhur, kenapa? Yang terjemahnya keliru gitu. Nggak begitu Pak, maksudnya dia nggak sekeras itulah gitu. Nah, ya udah akhirnya sudah ini, ya udah saya pulang, saya bikin peraturan, mau ambil TKI saya, kalau nggak mau nggak usah. Masuk dengan angka 800, udah 800 real, dan mereka ternyata nggak ada masalah. Nah, yang menarik, saya keluar dari BNP 2 TKI 7 tahun kan, itu udah 1.200 real. Jadi naik bertahap gitu kan, tiap tahun, tiap 2 tahun dievaluasi. Nah saya keluar, sekarang udah 1.500 ya. 1.500 real. Padahal 25 tahun nggak naik-naik. 600 real tadi. 25 tahun. Saya keluar 7 tahun, dalam 7 tahun aja udah 1.200. I see. Jadi sebetulnya double. Sebenarnya mampu. Nah begitu juga di negara yang lain, di tempat negara Singapura gitu. Saya naik-naikin dan. Tapi kontrolnya bahwa uang itu ke TKI secara wajar gimana? Ya kan, ya TKI kan dalam kontrak kita tertulis dan TKI kan melaporkan juga kalau dia digaji berapa nggak digaji kan ya dia akan jadi masalah gitu. Jadi ya tetap, dan mereka punya uang kok. Nambahin 200 real nggak ada guna, nggak ada masalah. Enggak, maksudnya gini, kan selama ini kan cerita TKI itu kadang gajinya kadang-kadang. Saya pernah misalnya saudara tanya, mereka nggak terima gaji, gajinya itu ke PT. Gitu loh. Gajinya tuh langsung ke PT. Itu nggak boleh. Nggak boleh, itu melanggar. Itu banyak tuh kejadian begitu. Jadi mungkin perlu untuk yang BNP. Saya setuju, betul. Tapi kalau kita tahu, kita habisin itu. PT itu nggak boleh itu. Jadi gajinya itu saya tanya gajinya kemana? Jadi 2 tahun awal gajinya tuh ke PT. Oh itu ya. Itu ada beberapa yang sistem. Nah itu juga saya benahi itu. Jadi waktu itu pinjaman TKI berhutang. Nah ini juga salah satu kritik saya yang kepada pemerintah ya. Termasuk waktu itu SBY juga. Sri Mulyani itu Menteri Keuangan itu. Saya bilang, masa negara ini 1 rupiah pun nggak mau keluar untuk pelatihan TKI gitu. Saya bilang gitu, janji Sri Mulyani mau keluar karena Presiden sudah menyatakan mau ngasih uang untuk TKI, tapi Sri Mulyani sampai itu nggak ngeluarin. Jadi pelatihan itu mereka harus keluar uang sendiri, pinjam ke rentenir, pinjam ke ini gitu. Nah akhirnya itu problem, mereka harus bayar waktu itu ya. Nah, atau setelah itu rentenir ketinggian ada bikin lembaga, Depnaker waktu itu belum badan, bikin lembaga keuangan apalah bank atau apa. Tapi masih tinggi juga uangnya. Nah itu sampai yang 2 tahun pun yang sebelumnya tuh yang rentenir ya. Nah begitu bank itu udah mulai berkurang, tapi masih 7 bulan yang ke Hong Kong tuh dipotong 7 bulan gaji, nggak sampai 2 tahun. Nah terus zaman saya itu saya tekan lagi, saya sesuaikan dengan kreditnya BRI aja. Jadi berapa sih BRI ininya waktu itu? Ya kita benchmarknya itu aja lah. Jadi total dia kalau di orang Indonesia bisa melaksanakan dengan standar bunganya BRI, apalagi orang di luar negeri karena dia dapat duit juga kan, jadi lebih murah lagi. Tapi sampai sekarang belum teratasi itu. Sampai sekarang belum, karena melatih orang memang harus ada dana kan. Kalau dananya dari mana gitu, itu nggak teratasi. Sampai sekarang masih bingung nih. Jadi harus ada undang-undang yang baru, pemerintah yang biayai, jadi pemerintah nggak punya duit. Termasuk ini juga TKI ilegal, TKI yang misalnya gini, kalau mereka itu
katakanlah punya hubungan baik dengan orang Indonesia sini. Saya tahu kan itu kan gitu kan. Dia tahu daripada melalui pengerahan tenaga kerja. Betul. Ribet, mahal. Betul. Gajinya juga bakal mahal. Betul. Ya kan? Dia percaya aja dengan kontak sini langsung. Betul. Ya kan? Betul. Ya kayak kita naik umroh. Betul. Daripada pakai travel mending kita cari orang Indonesia yang di Saudi kan. Betul. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Susah ya. Susah. Jadi sini ada human trafficking, ada human smuggling. Oke. Jadi kalau human trafficking itu kejahatan yang luar biasa ya. Jadi karena orang dijadikan budak, dijadikan pelacur, diperdagangkan. Nah kalau human smuggling yang aktif korbannya. Iya, dia lebih suka. Iya, yang aktif minta diselundupkan. Iya, karena dia merasa itu lebih sejahtera. Simple. Iya. Bar itu tekong-tekong nggak masuk ke sana kan? Iya. Kerja di sana. Nah itu problemnya sebenarnya memang nggak terlalu banyak problem karena ternyata laki-laki gitu ya kerja di kebun. Nah cuman tetap kalau dia di abuse sama pekerjaan pemilik kebun. Nah susah kita nggak tahu datanya. Yang kedua dia juga ketakutan karena dia ilegal. Dia nggak punya data di sana juga nggak punya. Pendatang ilegal lah istilahnya gitu. Ketika dia abuse jadi susah untuk ininya gitu loh. Tapi TKW di Arab Saudi juga bisa juga begitu akhirnya. Jadi awalnya berangkat PT. Iya berangkat PT. Dia sudah punya hubungan baik sama tuannya. Betul. Lalu daripada dia kan sudah selesai itu masa kerjanya kan balik ya dia minta lanjut atau dia titip orang aja. Tolong dong dicari orang yang baru kan pakai visa turis kerja. Betul. Itu yang makanya itu ketika tidak ada abuse penyalahgunaan dari user itu happy aja. Tapi ketika ada penyalahgunaan dari user entah dia kekerasan atau gaji nggak dibayar. Itu bingung, kita nggak punya data gitu loh. Jadi itu makanya kita minta supaya mereka berangkat secara prosedural itu sebetulnya. Dan dilatih dulu kan, kalau itu kan pelatihannya lengkap gitu loh. Ya masalahnya kan kalau misalnya dia mendapatkan tuan yang baik. Iya. Ya kalau mau jujur mayoritas baik. Iya. Jadi biasanya kan bad news is good news. Betul. Jadi dibandingin dengan yang nakal ya, baik banyak banget. Cuma kan nggak diberitain. Kalau banyak yang nakal kan udah selesai. Jadi antara mereka pun bilang itu memang sial aja gitu. Kan penyiksaan di kita juga ada ya. Tapi memang apapun karena ini nggak boleh. Tetap satu pun masalah buat kita masalah. Itu harus kita lawan gitu. Karena sekarang ini kan kalau berbau Arab Saudi itu kalau ada satu yang salah amplifikasinya gede di sini. Seolah-olah iya. Apalagi sekarang. Yang lucu ada tuh loh, kalau nggak salah ya, ada dia ngomong soalnya menyelundupkan narkoba hanya berapa kilogram gitu. Sementara di negara lain yang ratusan ton itu nggak dikomentari gitu loh. Dia karena dari Timur Tengah. Ya buat saya nih nggak kelas lah. Iya. Jadi nggak kelas. Jadi yang namanya Islamofobia itu paranoid gitu ada Pak. Dan itu nggak baik buat saya. Buat apa sih? Gitu. Lalu apa lagi yang ingin di share terkait sama band P2TKI ini? Saya bikin sistem Pak. Sistem jadi kan gini, lucu itu. Jadi kalau Anda ngegerebek PJTKI, itu di situ ada perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Pada waktu itu namanya itu ya. Sekarang namanya P3MI ya. Karena TKI-nya berubah jadi PMI. Pekerja Migran Indonesia. Ganti nomenklatur lah. Dulu kan TKI, sekarang PMI. Gitu. Padahal sama aja. Iya, pokoknya kira-kira begitu. Terus kalau kita ngegerebek itu isinya tuh banyak cap ini Pak. Cap dari kecamatan, kabupaten atau kepala desa gitu. Karena manual. Jadi Bapak bisa bayangkan ya. BNP2TKI pada waktu itu memberangkatkan orang sehari 2.000 orang Pak. Can you imagine 2.000 orang? Satu orang itu punya 14 dokumen jati diri. Allahu Akbar. Gimana kalau nggak online gitu? Dan merekrut TKI dari seluruh Indonesia. Iya. Jadi itu benar-benar kayak perdagangan orang, Pak. Bahkan saya bilang di rapat sidang dengan menteri-menteri itu, dengan saya ada menteri semua lah. Saya bilang kita ini sesungguhnya pedagang orang, cuma pakai logo Garuda. Kaget mereka. Ya iyalah kelakuan kita kayak begini, saya bilang. Kita membiarkan mereka beroperasi seenaknya. Kita tahu ini bermasalah, tapi kita nggak. Karena waktu itu ada kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja yang juga memang
cuek waktu itu. Saya bilang gitu loh, Pak. Kaget mereka. Menteri Tenaga Kerjanya yang dari Parpol itu ya? Ya Parpol lah. Nah terus jadi saya bilang pedagang orang berlogo Garuda. Jadi nggak bisa ditangkap. Nah akhirnya saya benahin dengan sistem online, Pak. Dengan sistem online tuh luar biasa memang. Jadi kita mungkin nggak tahu ya sampai sekarang ada nggak Kementerian Kesehatan 2011 udah online dengan 423 kabupaten kota. Jadi hampir 90% kali ya. Itu yang menjadi supply TKI kan. Dan itu online Pak, live. Jadi setiap orang yang mau berangkat itu dari Disnaker, di situ diseleksinya. Jadi yang mengupload data itu Dinas Tenaga Kerja. Masuk ke pusat, baru dia datang ke pusat sesuai dengan yang ada di komputer gitu. Kalau enggak coret. Jadi nggak bisa lagi orang datang ujug-ujug, Pak saya dari kabupaten ini, dia bikin cap kepala dinas palsu kan gampang. Emang Anda mau periksa 2.000 orang sehari? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Tiba-tiba kepala dinas komplain dan itu kerjaan kita dengar dulu kan. Saya orang berangkat dari daerah saya nggak tahu, tiba-tiba ada kasus dari daerah saya. Sering kan gitu kan? Itu komplainnya bupati kayak gitu. Karena memang karena difasilitasi oleh pusat. Orang boleh berangkat, bukan boleh berangkat, tapi mereka menipu dengan cap-cap palsu, semua palsu seolah-olah udah. Tapi kita nggak punya verifikasi. Ya udah, orang berangkat aja tiba-tiba kasus, dia nggak tahu. Nah akhirnya sekarang nggak, yang mengupload kepala dinasnya gitu. Kasarnya begitulah. Upload, baru kita proses. Kalau nggak bisa kita proses. Disnaker. Disnaker seluruh Indonesia. Nah itu juga luar. Sampai sekarang masih dipakai. Masih dipakai. Dan saya tuh ingat, dan itu terkoneksi dengan sekian PJ. Itu waktu itu 3.000 user klien dari sistem kita tuh. Jadi PJTKI, 500 kabupaten kota, kemudian juga ke luar negeri gitu kan, semua terkoneksi gitu. Itu dengan kesehatan, klinik itu online semua. Kira-kira waktu itu ada 3.000 klien yang live di sistem kita gitu. Tapi begini, Bung ya, memang ada tantangan kan begini. Kalau bekerja di negara itu pasti uangnya nggak banyak, ya kan? Uangnya nggak banyak. Mungkin kalau kepala badannya ya masih adalah kegiatan lain yang barangkali menghasilkan uang, entah bisnis keluarga atau apa ya. Kan? Honor ada Pak, honor. Berapa honornya waktu itu? Jadi waktu itu memang masih belum banyak ya, itu 5,5 juta. 5,5 juta. Tapi ya kita harus jujur lah bahwa kepala badan itu, menteri atau kepala badan itu ada fasilitas dana representasi. Pergi ke luar negeri ada dananya sekian $1.000. Pergi kemana aja ada. Jadi facility full. Itu hanya untuk gaji aja lah gitu. Nah jadi kita cukuplah kira-kira seperti itu. Kalau misalnya round berapa per bulannya? Kalau semuanya dihitung. Terakhir itu kan ada tunjangan ya. Ada tunjangan kinerja ya. Tukin saya terima waktu itu sekitar 26 juta dari Tukin aja. Tapi kan kalau saya keluar negeri, itu kan ada usaha bisa uang saku, lain lagi dengan representasi. Nah, itu ribuan dolar juga. Nggak, artinya kalau misalnya round berapa per bulannya? Nah, berarti saya pakai hak prerogatif saya ganti semua dari direkturnya, semua pejabat di sini saya ganti. Ganti sama orang baru, direktur baru, bekas subdit baru, kepala seksi baru. Dia bilang kerjakan ini ya, dikerjakan. Itu penempatan langsung loncat, hapus gitu.